Jadi cowok kalau misalkan mau bayarin cewek nggak ada alasan lagi lupa bawa dompet. Bener. Jadi nggak ada tuh kayak, aduh nih tinggal segini buat isi bensin tuh nggak ada lagi. Tenang, semua ada di HP lagi-lagi dengan payment ini. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kenalkan, nama gue Prayuda, gue dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2020 dan di samping gue ada Kak siapa? Dan gue Novi dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2020. Jadi di acara kali ini kita berada di IB Guys. Berani bersuara. Asik banget nggak tuh? Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas suatu yang materi yang tentunya keren banget Bang Yud. Dan itu tuh hal yang berkesinambungan dengan kehidupan kita. Nah, gue mau nanya nih, sebelumnya kan kita kan memang bakal ada pembahasan ya. Nah, kira-kira pembahasan ini bakal seru banget atau enggak nih Kak Novi? Tentunya seru dong. Apa nih kita mau bahas apa nih? Jadi kita tuh mau bahas tentang UMKM membangkitkan perekonomian bangsa Indonesia, Bang Yud. Oh, tentang UMKM yang dimana ini sering kita temui lah di jalan-jalan, Bener. bahkan pun sering kita jumpai lah. Iya, di perkuliahan pun kita merasakan adanya UMKM di kantin. Terus kita suka nongkrong-nongkrong di warkop-warkop. Pinggir jalan ya, Bener sembari banget. ngisi kosongan sebelum kelas. Nah, benar banget. Itu tuh sebuah UMKM yang dirasakan oleh mahasiswa. Dan sebelum masuk kita ke pembahasan, mau tahu dulu sih dari pandangan kita berdua nih. Kalau dari tentang UMKM ini iya, tuh kayak gimana ya? Kalau dari gue sendiri sih, menurut gue ya UMKM ini usaha mikro, kecil, dan menengah kan. Dimana usaha ini tuh mempunyai peranan penting dalam perekonomian bangsa kita, negara Indonesia. Dan UMKM ini memiliki peranan penting baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya Bang Yud. Sehingga UMKM ini dapat diartikan kayak suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tadi usaha mikro, kecil, serta menengah. Kalau dari gue sih kayak gitu ya kurang lebih. Kalau gue mau tahu nih ya, kalau misalkan dari pandangan lu pribadi Bang Yud, apa sih UMKM itu? Kalau pengertian UMKM pribadi ya, menurut gue tuh kayak, dan di UMKM ini juga kan udah diatur oleh, ada undang-undangnya lah di keren negara Republik banget. Indonesia nomor 20 tahun 2008 yang menyatakan bahwa UMKM ini adalah sesuai usaha kecil menengah yang dimana di sini tuh dalam garis besar tuh bisa kita ambil kayak dari setiap individu maupun setiap kelompok yang dimana ini bisa dilakukan secara ya semisal kita buka usaha kecil lah, usaha toko, terus juga usaha bersama kayak usaha besar tuh kayak kelompok gitu, seperti halnya kayak kita membuka usaha pabrik lah, seperti itu kan Opi. Dan di sini juga UMKM ini bisa kita buka di dalam rumah tangga kita juga kan Opi. Kalau menurut gue sih itu aja sih tentang perihal UMKM. Iya, iya. Jadi UMKM ini diartikan juga bisa buat usaha pribadi, terus per kelompok juga kan kayak lu sama gue bersatu modalnya buat bikin UMKM. Terus ataupun yang ibu rumah tangga kayak gue nih mungkin nanti kan ibu rumah tangga sambil nyambi. Biasanya jual-jualan seblak, jual pop ice gitu tuh biasanya kan baju-baju Nah, itu iya, masuk ke itu. UMKM berarti Masuk kan UMKM ya. juga kan. Nah benar banget. Jadi tadi gue sempet notice sih yang kayak ada jenis-jenis usaha ya kalau UMKM itu. Kita bisa ini loh Bang Yud, kita bisa tahu golongan jenis UMKM tuh yang tadi yang ada usaha kecil, menengah, serta mikro itu dari perhitungan batas omset per tahun. Kemudian juga bisa kita lihat dari jumlah kekayaan usaha itu tersebut. Jadi kan kita juga tahu kan, misalkan dari omset per tahunnya usaha itu berapa. Nah itu bisa kita golongkan apakah dia masuk ke usaha mikro ataupun kecil ataupun menengah. Dan dari jumlah kekayaan bisa kita lihat juga kan, misalkan kekayaannya berapa dan itu masuk ke golongan apa. Dan juga kita bisa lihat dari jumlah karyawannya Bang Yud. Jadi semakin mungkin kalau kita baru nih ya masih kecil banget, nggak butuh karyawan ya, kayak diri kita aja udah bisa jadi kita kerja sendiri iya, aja kerja sendiri aja, kita yang gaji, kita yang ngolah gitu. Itu kan merupakan usaha kecil ya, karena baru kita doang karyawannya. Kalau misalkan emang nantinya nextnya mau mengembangkan lagi usahanya, kita membutuhkan karyawan. Nah mungkin itu bisa termasuk ke golongan yang menengah atau sampai nanti mikro segala macam.
Nah, untuk itu kita juga bisa lihat ciri-ciri dari UMKM itu sendiri. Jadi kita bisa lihat nih, ini tuh termasuk ke ciri-ciri UMKM gak sih? Pertama itu kita bisa lihat dari UMKM itu kadang berpindah-pindah tempat, nomaden. Berarti nggak selamanya itu kita buka di situ doang ya kan? Iya Novi, ya? benar. Jadi kadang kan namanya usaha itu kadang surut, kadang enggak, kadang pindah-pindah. Jadi misalkan kita bisa ngeliat sih dari misalkan usaha ini cocoknya di mana, dan itu bisa berpindah-pindah gitu loh, nggak tetap kayak pabrik harus di situ terus gitu-gitu. Nah, berarti kan kok kayak gitu kan kita juga lihat dari mayoritas masyarakatnya itu dia tuh membutuhkan apa. Nah, bener banget gitu. Itu masuk lagi ke ciri-ciri kedua. Jadi UMKM itu barang yang dijualkan itu nggak cuma satu jenis, jadi banyak jenis. Misalkan nih di daerah komplek dia itu nggak begitu suka sama kayak jajanan-jajanan instan kayak Indomie segala macam. Nah, mungkin dia nggak membuka usaha itu di kawasan tersebut. Misalkan ke daerah lain kayak mahasiswa kan emang suka banget Indomie. Nah, terus misalkan dia udah jual Indomie, terus ternyata mahasiswa suka ngelondri, ya kan? Mahasiswa banget gitu kalau ngelondri. Biasanya kayak ngelondri itu Kosan. orang-orang yang mayoritas itu sering ngekos dan dimana dia juga ya hampir setiap minggunya lah bahkan sering ngelondri. Nah, dia. makanya itu suatu peluang ya kan. Jadi dia tuh nggak cuma jual satu jenis macam, tapi banyak macam dengan dia menyesuaikan kondisi di lingkungannya itu. Yang ketiga itu kita itu bisa lihat dari dia terlibat sumber daya manusianya itu yang terlibat. Jadi kayak gimana ya, SDM dalam UMKM itu nggak membutuhkan SDM-nya tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Jadi kalau misalkan SDM-nya itu kan kayak karyawan. Nah, kalau di usaha-usaha kayak bank mungkin membutuhkan karyawan yang sarjana segala macam. Jadi kalau UMKM ini ya nggak seharusnya melihat pendidikan gitu loh. Berarti lebih ke angka yang dimana nih masyarakat di sini yang berpendidikannya itu rendah, kemungkinan besar kayak anak orang-orang yang istilahnya tuh yang putus sekolah lah ya, terus juga emang yang ekonominya tuh kurang banget di masyarakat. Iya benar banget sih. Kalau dari gue pribadi sih kayak gitu sih. Kalau mengenai ciri-ciri dari UMKM, setahu gue baru itu aja. Mungkin nanti next kita bakalan nge-explore lagi apa aja sih ciri-ciri atau yang membedakan antara unit usaha mikro, menengah, sama kecil gitu, Bang Yud. Sebenarnya gini ya Kanopi ya, yang gue lihat juga di sini UMKM itu punya banyak banget manfaat yang dimana tuh kayak banyak beberapa masyarakat, khususnya mayoritasnya orang-orang Indonesia itu banyak beberapa tuh yang nggak tahu perihal akan manfaatnya UMKM ini. Dan yang ini tuh yang pertama menjadi sarana mensejahterakan masyarakat Kanopi. Oh benar banget sih. Terus juga pengaruh UMKM juga nggak cuma keuntungannya tuh bagi pemiliknya atau bagi ownernya itu sendiri, walaupun merupakan usaha kecil, tapi UMKM dia ini bisa apa ya? Bisa menguntungkan lah bagi masyarakat pemiliknya, sekitar, bagi masyarakatnya dan juga bagi orang di sekelilingnya Kanopi. Dan di sini juga kita ini ya Kanopi ya, dengannya adanya mensejahterakan masyarakat tuh jadi kita saling menguntungkan satu sama lain lah, simbiosis mutualisme. Ketika emang dia butuh kita juga butuh dia. Jadi saling melengkapi aja gitu Kanopi. Asik. Nah, dan untuk yang kedua nih, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti halnya gini Kanopi, dari kita juga membuka lowongan usaha kerja yang dimana di sini kita tuh membutuhkan banyak orang. Dan di sini kita juga bisa apa ya? Kasarnya tuh untuk orang-orang yang masuk ke lowongan tersebut tuh nggak cuma kalangan menengah ke atas aja, bahkan bisa kalangan menengah ke bawah dengan ya bisa dibilang yang akan buta perihal pendidikan, terus kewirausahaan tuh kayak gimana. Jadi kita tuh di sini ngebentuk orang-orang seperti mereka, mengajarkan mereka tuh gimana sih caranya mempunyai public speaking yang bagus, bekerja sama tim yang baik. Terus juga di sini kan kita caranya berattitude yang baik lah sama orang ketika kita bekerja di tempat orang lain.
Dan yang ketiga nih Kanopi, Oh, yes. sebagai sumber devisa negara. Pendapatan negara lah ya. Nah, bisa dibilang sebagai pendapatan negara. Nah, dalam perkembangan UMKM ini tidak hanya menguasai pasar lokal maupun pasar internasional, bahkan sudah masuk sampai ke nasional nih Kanopi nih. yes. Dan di mana di sini tuh ya yang bisa gue lihat pribadi ya, kayak misal seperti contoh kecil tuh kayak kita mempunyai sayuran-sayuran bagus nih dari Indonesia, yang dimana tuh bisa kita ekspor ke luar negeri, dan dimana itu jadi apa ya, jadi ya bisa dilihat lah dari negara-negara lain bahwasanya UMKM di Indonesia tuh nggak gimana, nggak kecil lah, bisa disebut sebagai contoh untuk negara-negara lain nih Kanopi nih di sini. Kalau untuk gue sih pandangan gue perihal UMKM dan manfaatnya sih itu Kanopi emang cukup banyak lah. Dan kalau emang masih mau dijelasin ya takutnya Panjang, kelamaan. makanya. Panjang Jadi, nih. buat yang penasaran, cek-cek sendiri aja lah, banyak banget Iya. pokoknya manfaatnya ya. Bener banget sih. Jadi buat kita nih generasi mudanya ya, UMKM itu harusnya tuh ke jenjak ke pasar internasional ya, nggak Pasar cuma nasional internasional. doang gitu. Makanya kayak keren banget udah UMKM, makanya dari kita juga harus sadar gitu, sadar akan pentingnya UMKM itu sendiri. Apalagi kita kan masih muda ya, banyak juga kan yang mau jadi wirausahawan. Nah, dari situ tuh ya udah, jadi kita bisa memulainya itu dari hal yang kecil, UMKM. Bagi mahasiswa juga bisa memulai UMKM itu ya, bisa kan dagang-dagang di kelas atau enggak jalan sama temen kan, itu bisa satu hal yang kita awali gitu untuk Dan di memulai. sini yang gue lihat juga banyak dari beberapa mahasiswa ataupun beberapa masyarakat ya yang mempunyai pemikiran bahwasanya kayak gimana caranya kita di sini juga harus meningkatkan UMKM untuk diri kita pribadi ataupun jadi untuk negara. Karena kan lagi-lagi di sini negara udah memfasilitasi lah tentang akan hal itu semua. Gimana caranya kita nggak memanfaatkan akan hal itu aja sih Kanopi. Tadi kan Bang Yud sempat bahas tentang pemerintah kan. Iya. Nah, ada loh upaya pemerintah untuk digitalisasi UMKM lewat adanya Go Digital, Bang Yud. Berarti secara nggak langsung dari pemerintah sudah mendukung lah. Iya, mendukung adanya mendukung upaya. akan halnya UMKM ini. Nah, gue mau nanya nih Kanopi, untuk menurut pandangan Kanopi sendiri ya, perihal UMKM ini penting gak sih? Bahkan sampai untuk ke negara ini bisa disebut kayak bisa dibilang penting atau enggak gitu. Iya. Kalau dibilang penting apa enggaknya, menurut gue pribadi sih penting tentunya. Penting banget malah. Karena yang tadi kita telah bahas kan sebelumnya, kalau UMKM ini itu fleksibel. Kayak bisa dibilang semua daerah itu ada UMKM, dan UMKM ini mengikuti kebiasaan ekonomi dari masyarakat sekitar. Dan menurut gue ya, kalau misalkan UMKM ini dapat mendistribusikan barang-barang yang ada di kota ke daerah gitu. Jadi kita itu menghapus adanya atau mengurangi adanya gap antara masyarakat miskin dengan masyarakat perkotaan atau masyarakat kaya lah istilahnya. Berarti secara nggak langsung untuk perihal masalah penjualan dari orang-orang, istilah katanya dari orang kota lah, bisa masuk ke daerah-daerah tersebut, dan dari daerah juga bisa keluar sampai ke kota-kota ya Kanopi ya. Benar. Itu makanya adanya UMKM tersebut. Jadi UMKM ini bisa dijadikan kayak alat untuk mendistribusikan barang-barang yang ada di perkotaan ke desa, dan sebaliknya yang dari di desa ke kota itu kan sangat memiliki peran penting lah ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Dan di UMKM ini juga kita dapat melihat kondisi-kondisi yang ada di daerah. Jadi kalau misalkan dibilang tadi kan kita sempat nyebut bahwasannya UMKM ini dapat menambah devisa negara kan. Nah, iya. Pendapatan negara. Pendapatan negara Makanya lebih tepatnya. itu memiliki peran penting banget buat negara gitu. Jadi dengan adanya UMKM ini memberikan pendapatan lah buat negara. Gitu Bang Yud. Seperti itu. Iya. Berarti ya besar juga ya untuk perkembangan di perekonomian usaha, yang dimana bisa disebut juga sebagai devisa buat negara ya Kanopi ya. Dan Bang Yud tau gak sih jumlah unit UMKM di Indonesia itu sekarang berapa? Berapa tuh kira-kira? Nah, sekarang tuh sekitar ada 65 juta UMKM di Indonesia, tersebar luas
Itu sih update terakhir. Banyak banget gak sih? Berarti untuk update-update terakhir sekitar menyentuh angka sampai 65 juta UKM Bener yang ada di banget. Indonesia. Iya, maka dari itu sebagai peluang ya buat pendapatan negara Indonesia dengan jumlah sebanyak 65 juta UMKM tersebar di Indonesia, tentunya itu menjadi peranan penting dong bagi Indonesia untuk menyebarluaskan lagi. Bahkan kita juga UMKM di Indonesia ini harus lebih bisa go internasional lagi, Bang Yul. Harus bisa sampai bahwasanya dunia tuh mengakui lah ya Benar. untuk Indonesia ini. Ada contohnya yang kayak go internasional itu Erigo. Erigo, Fashion Week yang Fashion di Week. New York itu Yang kan di New York. sampai ke luar negeri kan UMKM. Makanya itu maksudnya harusnya kita menimbulkan banyak-banyak lagi UMKM yang sampai go internasional, Bang Yul. Jadi nggak cuma beberapa doang, bahkan pun bisa sampai hampir banyak beberapa produk yang kita jual tuh bisa sampai go internasional ya. Contohnya kayak seperti Erigo yang tadi bilang Kanopi juga. Benar. Jadi itu peranan penting banget sih buat negara kita di Indonesia UMKM itu. Besar juga ya perkembangannya untuk saat ini. Dan pastinya di samping perkembangan yang sangat meningkat ini juga ada beberapa tantangan, beberapa kendala yang dimana bisa kita tarik ulur lah di tahun 2020 sampai 2021 yang dimana perihal COVID-19 ini kan banyak ya. Iya, banyak dari beberapa usaha-usaha kecil, UKM-UKM lainnya yang menurutku tuh kayak udah nggak berjalan lagi. Iya, Perihalnya pandemi Pandemi. yang kemarin kita lewatin. Dan juga banyak juga nggak cuma untuk pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang kelontong doang yang usahanya tuh menurun. Bahkan di perusahaan besar pun banyak dari mereka tuh yang bisnisnya tuh bangkrut Gara-gara COVID. gara-gara COVID. Ngaruh banget sih COVID. Itu pengaruh banget bagi UMKM buat di negara ya. Dan tapi di sini juga kan ada plusnya juga lah. Perihal pandemi kemarin. Dan di sini juga yang gue lihat pribadi tuh banyak orang tuh yang inilah yang mempunyai kreasi-kreasi, yaitu dia bisa berjualan di online, Berinovasi ya dengan berinovasi wabah sendiri. COVID itu. Dengan wabah COVID, jadi dia gimana caranya tanpa dia keluar rumah pun, tanpa dia ke minimarket ataupun tempat-tempat lainnya, dia bisa belanja kebutuhan buat diri dia sendiri. Jadi juga bisa menjualkan tentunya. Dan dia di sini juga kan lagi-lagi kita saling menguntungkan Iya, lagi. iya. Kita mempunyai usaha online dan banyak beberapa orang itu bisa masuk di usaha kita, bisa naruh produk-produknya lah. Jadi balik lagi kita saling menguntungkan satu sama lain lagi nih Kanopi. Iya, benar-benar. Nah, menurut Kanopi sendiri nih, gimana caranya UMKM bisa tetap berkembang di era digitalisasi yang akan meluas nih? Pasti kan kedepannya bakal meledak nih. Nah, menurut pandangan Kanopi itu kayak gimana? Ya benar banget. Kalau menurut gue pribadi sih, biar UMKM ini tetap bertahan dan dari kitanya juga harus bisa memulai bisnis. Jadi kita itu harus memiliki yang pertama itu identitas. Dan selanjutnya kita itu juga harus branding entah itu produk-produk kita ataupun nama toko dari usaha yang kita jalanin gitu. Karena penting banget sih kalau menurut gue pribadi tentang masalah branding ini, karena kalau misalkan kita tuh udah punya nama yang baik gitu di masyarakat itu kayak udah, misalkan nih kayak Erigo, baju Erigo kan kayak dikenalnya tuh dengan kekinian remaja-remaja gitu ya, kan. iya. Nah, jadi perlunya branding tuh kayak gitu. Dan yang terakhir itu pastinya konsisten. Setiap UMKM itu bakalan berkembang ketika dari pemilik usahanya itu memiliki konsisten yang kuat. Karena kayak misalkan nih di awal-awal kayak dia itu booming lah produknya, tapi karena emang dia tidak berinovasi dan dia tidak konsisten akan produk dan usaha yang dia jalanin, maka ya menurut sama aja nggak sih kalau nggak ada kekonsistenan gitu loh. Jadi kayak seakan-akan kayak dia nggak niat untuk menjalankan sebuah usaha, tapi kayak ketika usaha dia sudah di atas dia nggak konsisten, ya buat apa juga? Dan pada akhirnya bakal yang gue bilang tadi ya bakal ya hancur lah usahanya. Bahkan redup ya kan. Iya. Dan UMKM ini juga terlihat penting juga sih buat kita dari berbagai kebijakan pemerintah yang membantu perkembangan UMKM.
Salah satunya itu dengan pemanfaatan teknologi digital seperti adanya sistem dari pemerintah itu namanya digital farming. Jadi di situ itu sebuah teknologi digital tentang pertanian. Jadi di situ bisa meningkatkan kapasitas produksi, terus bisa mengetahui efisiensi biaya dan bisa juga memperluas pasar yang berhubungan dengan usaha pertanian, Bang Yud. Sebenarnya udah sebegitu banyaknya fasilitas dari pemerintah untuk UMKM pertanian. Tinggal kitanya aja nih yang dapat mengelola dan mengikuti perkembangan zaman yang dimana perkembangan ini ya mengandalkan teknologi gitu. Dan yang kedua itu dari pemerintah itu ada yang namanya ini sih kayak sistem Siapik. Siapik. Iya, Apa tuh Siapik? Siapik ini kayak aplikasi digital UMKM, dia itu dapat menyusun laporan keuangan. Jadi dari aplikasi kita dapat menyusun laporan keuangan dan kita juga dapat mengetahui serta menganalisis kelayakan tentang pembiayaan UMKM. Misalkan kita mau minjem uang nih ke bank, pembiayaan kan, bank banget nggak nih kita anaknya. Nah, terus kita bisa lihat tuh, kita buka aplikasi Siapik dan kita mengetahui laporan keuangan kita seperti apa, apakah kita itu bisa mendapatkan pembiayaan dari bank atau enggak. Nah, itu kita punya wadahnya dari aplikasi Siapik. Terus juga kan sekarang itu kita juga ada yang namanya e-commerce ya, yang mendukung banget UMKM nggak sih? UMKM itu yang ibarat kata yang pro-nya buat UMKM itu kan itu e-commerce itu. Iya, jadi kan e-commerce ini kayak misalkan kita bisa berjualan secara online. Itu kan yang tadi Bang Yud bilang karena wabah itu jadi banyak banget orang yang memanfaatkan teknologi untuk berbelanja ya kan. Maka e-commerce ini penting banget dan bermanfaat banget ya bagi kita-kita yang kemarin-kemarin itu merasakan gimana susahnya keluar rumah segala macam, dan itu booming juga sih, maksudnya orang-orang banyak menggunakan e-commerce pada saat itu gitu. Dan ada juga pembayaran digital e-payment gitu kan, jadi kita bisa bayar cuman bawa HP gitu ya. Bawa HP doang, bisa langsung bayar. Iya, nggak usah nyari-nyari dompet-dompet lagi kan. Nggak usah nyari-nyari mesin-mesin ATM lagi. Jadi cowok kalau misalkan mau bayarin cewek nggak ada alasan lagi lupa bawa dompet. Bener, jadi nggak ada tuh kayak, aduh nih tinggal segini buat isi bensin tuh nggak ada lagi. Tenang, semua ada di HP. Lagi-lagi dengan payment ini. Bener, nah jadi itu sangat mendukung banget UMKM kan dengan adanya payment ini gitu sih kalau misalkan dari pandangan gue ya Bang Yud tentang perkembangan UMKM ini, apalagi setelah adanya wabah COVID. Jadi secara nggak langsung tuh pemerintah untuk memudahkan kita untuk kedepannya ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi, kita harus ke sana, harus ke sini. Semua itu bisa dilakukan dengan handphone. Bener banget. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya kita juga bakalan membahas tentang aplikasi yang ada di HP ya, yang menunjang UMKM. Apa itu aplikasi apa itu ya bisa ya menunjang makanya. UMKM ya kan? Oke, kita tunggu pembahasan selanjutnya. Nah, iya nih Kanopi, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya itu tentang program Follow Me yang kian makin meningkat nih ke depan. Nah, gimana kalau sekarang tuh kita minum dulu? Takutnya banyak orang yang nonton ini gelas kosong. Gue takut nggak percaya gitu. Iya, kita buktiin dulu ini udah kita udah capek-capek ngoceh ngomong perihal masalah UKM membangkitkan perekonomian bangsa Indonesia, kita nggak minum, masih kita minum dulu kali ya Kanopi ya. Oke. Ya, enak. Aduh, segar banget ya. Mantap banget. Ini kok kopi salah satu produk dari UMKM, lagi-lagi UMKM. Kopi ini isinya. Ini kopi isinya. Ada isinya tuh. Iya. Nah, kita mungkin bisa lanjut aja kali Kanopi ke sesi yang pembahasan tentang Follow Me. Nah, selain yang dibahas tadi juga nih ya kan, ada juga platform video TikTok yang memberikan program Follow Me yang membantu usaha kecil dan menengah atau bisa disebut juga sebagai UMKM. Nah, di Asia ini banyak manfaatnya platform dari digital untuk mendorong bisnis. Nah, program Follow Me ini juga bisa membekali UMKM dengan informasi, tips dan wawasan dan sesama pengguna di dalam platform mengenai perjalanan bisnis mereka di TikTok nih Kanopi. Dengan kata lain, Follow Me akan mendukung UMKM atau UKM yang hendaknya menggunakan
atau bukan membagi sih, kayak menceritakan mereka ke dalam video kreatif sekaligus membangun komunikasi mereka di dalam platform ini Kanopi. Nah, menurut Kanopi nih ya, menurut Kanopi sendiri ini gimana sih terkait program Follow Me ini buat kedepannya tuh kayak gimana Kanopi? Pandangan lah. Kalau buat gue pribadi sih Follow Me ini gue belum begitu tahu lebih dalam sih tentang Follow Me ini. Dikirain gue tuh TikTok itu cuman kayak joget-joget. Yang set ya. Ternyata enggak ya, ada juga aplikasi TikTok yang mendukung UMKM, salah satunya Follow Me. Follow Me. Oh gitu, jadi tuh gue juga baru tahu tentang Follow Me ini sih, dan ketika gue penasaran nih tentang Follow Me ini, gue mencari tahu dan ternyata tuh di Follow Me itu kita bisa berbagi dan mendapatkan informasi yang tadi lu bilang kan, informasi, terus ada juga tips, bisa juga berbagi wawasan dari sesama pengguna TikTok tentang perjalanan bisnis dari masing-masing UMKM gitu. Jadi kita bisa dapat hiburan, dapat uang dapat, bisnis kita jalan lancar. Bener, jadi berguna banget nggak sih ini TikTok. Dan gue pribadi baru menyadarinya tuh ya ini ternyata ada bisa juga gitu loh di TikTok yang menjadikan jalan untuk para UMKM gitu. Dan menurut gue juga di program Follow Me ini, di mana para UKM ini juga dapat mengakses sumber daya guna mengawali perjalanan bisnisnya mereka gitu. Jadi setahu gue itu di TikTok ada laman ya, pembuka itu namanya splash page, di mana itu khusus pada 7 Juli berisi tentang tutorial dari UMKM yang berada di wilayah Asia gitu Bang Yud. Jadi nantinya para UMKM ini bakalan yang tadi lu bilang menceritakan perjalanan bisnisnya mereka di dalam TikTok itu. Jadi kayak berupa video gitu loh. Dan sekaligus kiat-kiat tentang cara memanfaatkan kekuatan dari komunitas sesama UMKM yang ada di TikTok. Dan yang kita tahu kan di TikTok itu juga emang berupa elemen hiburan kan yang dapat menghibur para konsumen dari TikTok itu tersebut gitu. Jadi begitu banyak manfaatnya di dalam satu aplikasi, bisa bermacam-macam gitu. Bisa yang tadi kita bilang kan, di hiburan juga dapat, bisnis dapat, uang dapat gitu. Jadi nggak cuman rebahan sambil TikTokan yang kayak orang-orang mama suka marah-marah kan, TikTokan mulu, nonton video, HP mulu, nonton mulu. Ya, belum kagak pernah kan. bebenah ya kan? Makanya Kan belum nggak tahu tahu kan aja kita kan. buka TikTok juga sembari mencari duit juga lah. Bener. Melancarkan bisnis-bisnis orang lain ataupun bisnis kita yang mungkin kita bangun, ya bisa kita iklankan lewat TikTok itu juga. Nah, perihal untuk pemilik UKM ini juga dapat manfaatnya lainnya seperti informasi nih. Jadi dari UKM ini kita bisa menyiapkan akun bisnis gratis, akses menuju Creative Center untuk menemukan inspirasi konten lainnya nih Kanopi. Oh gitu. Nah, serta wawasan mengenai bagaimana fitur Ads Manager dan promotion di TikTok dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hasil kampanyenya. Kayak secara nggak langsung tuh lebih untuk menguatkan periklanan dari bisnis dia sendiri ataupun bisnis orang lain, yang dimana kayak kita tuh gini loh, kayak bukan ngasih tahu sih, kayak memperlihatkan bisnis kita dengan orang lain, dengan nggak cuma di lingkungan kita doang, dengan di iklan-iklan seperti halnya di TikTok, di sosial media, itu kan kita juga bisa secara langsung mengiklankan atau memperkenalkan produk yang kita bawa nih Kanopi. Kalau dari pengalaman gue sih, kadang kalau buka TikTok nih ya kan, suka ada video-video gitu, dan ternyata tuh ketika dia bikin video secara tidak langsung dia tuh kayak mempromosikan produknya. Misalkan nih kayak dia makeup gitu, terus kayak ngerekomendasiin kan, rekomendasi itu dibeli kan nih, juga gini. bisa. Nah gitu, itu kan secara tidak langsung juga kan sebuah promosi ya. Bener. Dan kadang tuh juga di TikTok suka ada yang namanya tau gak sih Bang Yud, kalau di TikTok itu misalkan di video nih ada kayak keranjang kuning. Nah bener banget. Nah itu tuh kadang mempermudahkan juga sih. Misalkan dia kayak menggunakan kostum apa, dan banyak kan di komen kadang spill dong kak, Spill dong nih, pakai baju banget apa gitu. Nah itu
sekarang itu ada fitur keranjang kuning kan di TikTok. Nah, Nah itu itu juga buat mempermudah juga sih. ngebantu juga itu buat UMKM juga kan. Iya. Jadi kita juga tinggal klik langsung misalkan check out, Check out, udah kelar kan. lagi-lagi dari HP kan Bener semua, dari banget. handphone. Nah itu merupakan kayak di TikTok itu sebuah strategi sih, strategi pemasaran yang tadi gue bilang. Ternyata di promosi itu dirangkai dalam suatu video yang menarik gitu. Jadi nggak cuma kayak promosi iklan yang biasa klasik kita lihat gitu loh. Makanya TikTok ini juga sebagai gimana ya, kayak penghubung buat interaksi antara penjual dan pembeli. Kadang tuh suka ada fitur live di TikTok. Lu suka nonton dong pastinya nge-live gitu. Live di TikTok Kayak, yang selalu ayo mempromo- beli sebelum kehabisan. check out sekarang. Diklik semuanya gitu kan. Iya, itu banyak sih yang ditemuin di TikTok juga tuh banyak lah. Itu asli seru loh nontonin TikTok di Tapi live. jangan nontonin doang, Kagak kalau nggak beli. beli. Iya. Coba kalau misalkan kadang tuh dia nge-live kadang bikin keracunan kitanya, jadi iya apa gue penasaran gue beli gitu. Kan kadang jadi bikin menarik pelanggan pembeli juga kan untuk membeli itu. Menarik buat konsumen lain. Gimana cara itu kayak dari masyarakat ini tuh bisa tertarik lah dengan produk yang kita jual ataupun produk yang kita tawarkan ke mereka. Jadi nggak serta-merta cuma kayak nih gue jual ini, udah cuma gitu doang. Jadi kayak basi banget maksa sih. Juga sih dan maksa juga. Banyak gue lihat ya di luar sana tuh kayak banyak orang menawarkan produk-produk tuh kayak cuman sebatas menawarkan doang. Dia tidak mempengaruhinya juga ya. Iya, tidak mempengaruhi dan tidak menarik pelanggan lainnya, konsumen lainnya. Gimana caranya kan di sini kita menawarkan sekaligus juga apa ya? Bisa tahulah manfaat kita membeli produk mereka tuh apa buat kedepannya gitu sih Kanopi. Sebenarnya udah banyak banget wadah buat para UMKM mengembangkan bisnisnya sih. Salah satunya yang tadi kita bahas follow me di TikTok itu. Makanya tergantung dari teman-teman sekalian sih buat gimana sih mau ikut berkembang atau enggak gitu, mengikuti teknologi, gimana kita berinovasinya masing-masing aja. Jadi yuk buat teman-teman semua, untuk para UKM dapat berpartisipasi dengan program dari TikTok tadi ya yang follow me itu, untuk memulai perjalanan TikTok kalian di bisnis gitu. Jadi memulai bisnis kalian di TikTok dengan mengunjungi ada yang namanya TikTok bisnis gitu Bang Yud. Jadi kita ada namanya itu TikTok bisnis. Jadi di situ buat para pembisnis yang ingin terjun langsung ke TikTok untuk. Jadi nggak cuma pemerintah doang yang memfasilitasi buat UMKM, ternyata dari TikTok ini sendiri pun menyediakan wadah juga ya buat para pembisnis yang memang dia sekiranya mau mengiklankan produk-produk mereka. Kan gue liat-liat nih lu kayak viral juga kan di TikTok. Iya, itu sempat viral lah di UIN juga. Ya itu kan banyak lah. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang tahu perihal gua. Ya Allah, jadi sombong gini nih, nggak enak banget. Gini gua Nah, dan yang gua baru lihat kemarin tuh Universitas Islam Negeri Jakarta ini tuh sempat fenomenal. Gara-gara tuh sebagai penerima mahasiswa baru tuh terfenomenal tuh yang terpecah lah. Oh, yang keren, terseru, terkeren. Wah, segalanya tuh ada di UIN. Iya, lebih kerennya lagi kalau UIN itu terkenal dengan UMKM-nya juga kan. Siapa tahu ada, kita kan punya koperasi juga. Ditunggu dah itu viralnya nanti ya kan. UIN mungkin dengan ya ada lagi lah lanjutan viral di UIN ini. Benar, mari kita tunggu. Dan salah satunya tuh orang yang mendukung viral itu gua. Siap. Mungkin bahas tentang viral, nanti kita akan bahas yang pernah viral dulu. Yang sempat pernah viral lah, belum lama juga, belum ada beberapa bulan-bulan lah. Baru banget ya. Baru bisa dihitung ya 1-2 bulan lah, bulan kemarin. Nanti kita bahas sih, itu juga berhubungan banget nih sama UMKM Bang ya. Bener. Oke, kita nantikan sesi selanjutnya itu tentang keviralan yang berhubungan dengan UMKM. Bener. Oke Bang Yud, sebelum kita bahas tentang yang viral-viral tentang UMKM, gue kayak penasaran sih. Aduh, kenapa ya? Lu apa asal-usul awalnya sebelum lu bisa jadi viral gitu? Sebelumnya tuh kenapa gitu bisa jadi viral? Ya,
Kalau untuk perihal kali hal itu ya, itu gue viral tuh gara-gara ya awalnya tuh emang gue marah-marah di grup panitia aja. Waktu PBK. Waktu PBK sebelum jalannya PBK ya lagi rangkaian-rangkaian lah, ngamuk-ngamuk di grup ada di mana nih, kok di kampus sepi. Sedangkan kita udah beberapa beberapa minggu lagi tuh udah mau hari H PBK kan. Jadi di kampus pada sepi. Terus juga yang kedua emang ada momen dimana itu gue lagi gede-gedeknya lah. Kesel banget sebel banget, jengkel tuh ya. Jadi jengkel banget. Itu gue marah sama panitia. Kenapa tuh? Gara-gara tuh kayak adik-adiknya mabanya itu panas-panasan, bisa-bisanya gitu loh. Panitia ngadem, abang-abangnya malah di bawah pohon, yang minum es lah, nggak mikirin adik-adiknya. Karenanya panitia di ospek juga gitu. Karenanya panitia di ospek kan lagi-lagi angkatan 20 kan online kan. Jadi kita ya sebagai pribadi ya udahlah panitia ospek, maba juga ospek gitu. Asal malah gue viral. Makanya sampai kesini banyak tuh kayak PBK kemarin tuh banyak tuh dari fakultas lain kayak itu tuh viral nih gitu. Dari fakultas lain ada lah beberapa yang kayak gitu dan banyak juga DM yang random yang nggak jelas gitu tiba-tiba Kak ini yang ini ya gitu. Banyak lah. Tinggal endorse-nya aja sih. Ditunggu dah jadi kakak viral nanti. Hits banget nih kayaknya nih. Benar. Terus kalau misalkan itu berarti secara nggak langsung kalau buat viral itu agak lumayan gampang juga nggak sih? Sebenarnya kalau untuk viral ya itu gampang, tinggal gimana kitanya itu bisa ngikutin alurnya aja nih. Untuk saat ini tuh lagi apa nih yang viral, kita tinggal ngikutin aja. Jadi secara nggak langsung kita bakal bisa lah buat viral. Kalau lagi kita tahu situasinya, tahu kondisinya, apa yang lagi panas-panasnya nih di TikTok. Berarti secara tidak langsung kan tadi Bang It bilang kita mengikuti aja kan yang lagi viralnya apa dan mau masuk nih ke yang viral-viral itu. Apa tuh? Jadi kita tuh pernah dengar nggak sih yang namanya Citayam Fashion Week? Yang SCBD. Nah itu dia itu kan secara tidak langsung kita misalnya dia itu sempat viral kan. Nah maka dari itu kadang banyak juga UMKM yang mengikuti acara itu biar usahanya itu bisa berkembang di CFW ya. CFW itu gitu Bang Yud. Bener banget nih Kak Novi. Nah ngomong-ngomong soal TikTok ya. Ini baru-baru ini ada salah satu warganet lah membantu atau mengunggah video TikTok soal fenomena Citayam Fashion Week yang begitu viral untuk beberapa hari kebelakangan kemarin nih Kak Novi. Nah ada salah satu TikTok yang menyebutkan atau yang mengunggah video tersebut tentang konspirasi bahwa viralnya Sudirman Jakarta ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menaikkan usaha mikro kecil menengah ini nih Kak Novi. Nah yang menjenjang di wilayah tersebut dan ia juga bisa disebut juga untuk bertujuan untuk membangkitkan UMKM yang ada di Indonesia nih Kak Novi. Nah dan ini bertujuan juga untuk meningkatkan brand owners produk lokal nih Kak Novi. Oh gitu. Sebenarnya kalau yang tadi kita lihat banyak dampaknya juga nggak sih dari Citayam Fashion Week ini. Jadi kayak kalau misalkan dari viralnya Citayam Fashion Week ini, menurut Bang Yuda, apa sih kira-kira dampaknya buat UMKM? Gitu, kalau menurut Bang Yuda gimana? Ya kalau lagi-lagi perihal plus minus ya, tentang CFW ini, yang menurut gue pribadi ya, pandangan gue yang udah gue lihat sih, tuh plusnya ya, itu banyak kita juga banyak menguntungkan UMKM di luar ya, karena banyak dari beberapa masyarakat juga banyak dari beberapa masyarakat juga ingin terjun ke sana, ingin menjualkan produk-produk yang mereka bawa, nggak cuma makanan ataupun minuman, bahkan ada yang gue lihat tuh kemarin ada ini juga nih, ada apa sih yang jual-jual baju gitu kayak apa sih bahasanya? Flyer yang viral gitu kan, flyer yang di pala. Terus juga banyak thrifting juga di sana. Ya mungkin banyak membantu juga buat para usaha usaha UKM yang menengah ke bawah lah Kak Novi. Tapi kan balik lagi di sini tuh ya menurut gue juga minusnya ada aja lah. Ada aja yang menurut gue pribadi yang dimana Jalan Sudirman Jakarta ini kan sebagai pusat ya. Iya. Pusat Jakarta yang dimana tuh banyak masyarakat yang nggak
menahu tentang acara ini banyak yang protes Karena mungkin mengganggu lalu lintas juga. iya, benar. Terus juga kemarin kan kita habis ada pandemi juga ya, pandemi COVID-19 yang ditakutin masyarakat luar ataupun masyarakat lainnya. Ya akan hal ini akan takut terjadi lagi gitu kan, bakal ada COVID selanjutnya lagi. Karena ramai banget ya. Itu ramai banget sampai membludak juga kan. Sampai wah itu di sosial media itu bener-bener viral banget lah pergerakan Citayam Fashion Week ini. Nah seperti itu juga yang gue lihat sih di Indonesia tuh kayak ya udahlah mau gimana lagi, dan pada akhirnya sempat dibubarkan juga kan, karena menurut gue juga di sini tuh bukan tempatnya lah. Kalau emang kalian mau fashion seperti itu ada tempatnya, nggak di jalanan juga lah, kan bahaya juga ya buat dia juga lagi jalan-jalan ditabrak ya kan, pusing juga kan. Orangnya juga. Nah setuju banget sih gue banget, karena CFW ini juga kan banyak banget menuai kritikan ya dari masyarakat, yang akhirnya sangat disayangkan juga ditutup secara ditutup paksa kan. Nah makanya itu sangat disayangkan banget sih buat para pedagang UMKM yang tadinya itu menjadi peluang dia kan buat menjualkan produk-produknya, jadi ditutup karena yang tadi Bang Yud bilang, pertama karena takut menyebarluaskannya COVID, terus juga mengganggu lalu lintas perjalanan dari warga-warga masyarakat sekitar kan. Makanya sangat disayangkan sekali, dan diharapkan juga kepada mungkin pemerintah kali ya membuat tempat atau wadah khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu kan. Dengan adanya kayak gitu juga bisa menambah penghasilan dari UMKM dengan disediakannya tempat, jadi dia juga bisa tetap berjualan, dan kita juga bisa berkreasi dengan fashion yang bakalan kita bawain. Bener banget, karena kan gimana ya, itu juga kan tempatnya tempat umum gitu, jadi kita juga nggak bisa menyalahkan karena ditutupnya kegiatan itu, karena emang nggak tepat aja tempatnya ya kan. Walaupun sisi positifnya dapat meningkatkan pendapatan bagi UMKM, tapi kan lagi-lagi tempatnya nggak pas, sesuai sama tempatnya lah. Iya benar banget. Benar banget tuh kan Novi ya kan. BTW dikarenakan waktu yang sudah cukup lama juga, dan banyak juga pembahasan yang kita bawa perihal UMKM ini ya kan. Semoga teman-teman yang nonton ataupun yang mendengarkan bisa mengambil sisi baiknya aja lah, sisi positifnya aja. Untuk memang ada beberapa nanti ada apa ya, sisi-sisi yang buruknya atau yang jeleknya, semoga ya jangan ditiru lah, jangan diambil-ambil. Karena kan kita bikin konten seperti ini kan juga biar kita menjelaskan bahwa yang baik itu benar loh. Meskipun bukan konten ya, pembahasan kita kali ini juga untuk menuju ke masyarakat luas. Kita untuk meluruskan aja sih kan Novi. Nah, terus juga pembahasan kita sampai di sini dulu. Jangan lupa lah saksikan podcast lainnya, karena masih banyak banget podcast kita nantinya ya guys. Materi-materi yang lebih keren lagi, yang lebih yang menarik banget, dan itu juga sebagai kebutuhan buat kita juga nanti kedepannya karena kan kita juga kan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis lagi-lagi kan, makanya kita juga mau mengangkat tema ini karena menurut kita ini relevan gitu dengan fakultasnya kita gitu. Jangan cuma cawe-cawe bahas yang nggak jelas. Ada sih nanti momennya mungkin ya. Nanti kali ada di podcast ditunggu aja, ditunggu. Iya benar banget nih Bang Yud. Jadi kita dari pemateri mengenai UMKM ini mengucapkan mohon maaf atas tindakan kita yang kurang berkenan. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa untuk disaksikan podcast kita dan next podcast selanjutnya. Mungkin itu aja sih ya Bang Yud. Mungkin ya dari gue juga sebelumnya terima kasih juga, dan mungkin kayak ada salah-salah kata juga ya gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya gue pamit undur diri, gue Yuda dan gue Novi. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like IBcast atau podcast Berani Bersuara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.